Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul doa yang didengar Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang percaya atau orang Kristen tahu bahwa doa itu adalah sangat penting. Tetapi sedikit yang mau bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Atau berdoa hanya saat-saat perlu saja. Saat-saat tertentu saja. Kita tahu banyak orang Kristen yang demikian. Saya mau katakan pada kesempatan ini, doa itu dipanjatkan bukan pada waktu-waktu tertentu atau pada waktu-waktu yang genting atau dalam keadaan tekanan saja, tetapi doa itu dipanjatkan setiap saat dan setiap waktu. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Doa bukan sekedar meminta apa yang kita perlukan kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu, doa ialah memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan lewat doalah kita dapat merasakan bahkan menerima kuasa itu yang bekerja di dalam diri kita orang-orang percaya. Doa adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan secara mutlak. Dan doa itu bukan hanya sekedar sikap rohani yang biasa saja. Tetapi doa itu adalah satu tindakan di mana kita mempunyai hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Ada hubungan yang karib. Ketika kita lakukan, maka Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada unsur-unsur atau hal yang harus dipahami supaya doa kita diperhatikan dan didengar oleh Tuhan. Yang pertama, unsur-unsur doa yang harus dipahami supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kesungguhan dalam berdoa. Ini yang pertama. Bukan hanya sebatas retorika rohani atau rutinitas, tetapi doa itu harus dipanjatkan dengan kesungguhan kepada Tuhan. Kita melihat
Ada orang yang meneteskan air mata, ada orang yang sujud, mengekspresikan kesungguhannya berdoa kepada Tuhan. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan ada banyak orang-orang percaya berdoa kepada Tuhan asal-asalan, hafalan, tidak fokus. Dan doa yang demikian Tuhan tidak berkenan. Tetapi ketika kita memanjatkan doa dengan kesungguhan kepada Tuhan, maka Dia mendengar doa kita. Seperti Hizkia, Raja Hizkia dalam kitab 2 Raja-Raja, bagaimana Allah memvonis dia sakit dan mati, tidak sembuh lagi. Dan ketika Hizkia mendengar itu, dia berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, menghadap ke dinding dan meneteskan air mata. Dan kita lihat Tuhan menjawab doa Hizkia seketika, dan akhirnya sakit penyakitnya disembuhkan dan Hizkia ditambahkan 15 tahun lagi umurnya. Dan dalam usia 15 tahun itu dia mempunyai seorang anak yang bernama Manase, dan Manase inilah yang menggantikan dia kelak menjadi seorang raja. Doa yang dipanjatkan dengan kesungguhan. Yang kedua, unsur-unsur doa yang harus kita pahami supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan adalah sikap hati yang benar tatkala kita berdoa. Sikap hati. Apa yang ada di hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan? Apa motivasi yang ada di hati kita saat kita berdoa kepada Tuhan? Kalau motivasi kita hanya untuk kepentingan pribadi, atau motivasi kita untuk menyenangkan diri kita, untuk keperluan-keperluan diri kita semata, tetapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan tidak menjawab doa itu. Jadi saya mau katakan dalam kesempatan ini, supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, maka kita harus mempunyai sikap hati atau motivasi yang benar di dalam hati kita, yaitu tatkala kita berdoa, motivasinya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca satu ayat dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Orang fasik artinya orang yang jahat, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Doa orang benar didengarnya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita sungguh-sungguh berdoa dan mempunyai sikap hati yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Bapa di sorga akan menjawab doa-doa kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.